Pemerintah pusat akan memperbaiki jalan rusak nasional mulai Juli 2023. Umat Kristiani hari ini melaksanakan ibadah misa kenaikan Isa Al-Masih tahun 2023. Tim voli Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara setelah membekuk Korea Air Jumbo Korea dengan kemenangan 3-1 di Manama, Bahrain. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutin Sulu kembali menemani Anda pada siang hari ini dalam Presisi Siang, edisi Jumat 18 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyebut sekolah menengah kejuruan menjadi kunci kemajuan negara. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau SMK Pertanian Pembangunan Negeri 1 Kuala Selatan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Berada di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo meninjau sekolah menengah kejuruan SMK Pertanian Pembangunan Negeri 1 Kuala Selatan. Di sini Presiden melihat pembibitan tanaman, utamanya kelapa sawit. Presiden menilai bibitnya sudah cukup baik, tetapi tempat pembibitannya memerlukan peningkatan agar siswa bisa melihat langsung bagaimana proses bertani yang baik. Presiden berharap para siswa jurusan pertanian dan perkebunan di SMK ini dapat belajar dengan baik, termasuk mendapatkan pelajaran praktikum. Di SMK mestinya 60-70% itu praktek, sehingga tempat praktek itu menjadi sangat penting. Saya melihat pembibitan ini namanya sawit, ya bibitnya cukup baik, tapi tempatnya memang anak-anak kan harus ditunjukkan bagaimana bertani yang baik, bagaimana berkebun yang baik, sehingga memang ini nanti akan kita bantu untuk memperbaiki. Utamanya yang peternakan juga, kandangnya yang baik seperti apa, yang bersih seperti apa, dan kambingnya juga gemuk-gemuk seperti apa. Tapi nanti akan saya kirim kambing, domba, sapi, dan ayam, bebek, semuanya biar banyak contoh-contoh yang bisa diajarkan oleh Bapak Ibu guru kepada murid-muridnya di sini. SMK menjadi kunci di kemajuan negara ini. Ya. Dukungan Presiden disambut baik oleh pihak SMK Pertanian Pembangunan Negeri 1 Kuala Selatan. Sangat terkejut, Bu. Saya menerima kabar paling setengah jam yang lalu. Alhamdulillah memang beginilah kondisi sekolah kita. Tidak ada kita lain-lainkan. Inilah dia. Tapi yang dijanjikan Presiden apa itu? Ada perbaikan sarana untuk kandang dan ternaknya. Alhamdulillah kalau terkabul kami sangat bersyukur sekali karena itulah kelemahan dari sekolah kita ini ternak dan lahan praktek. Sebab ternak itu tidak bisa kita anggarkan dari dana BOS, pembuatan kandang pun tidak bisa dianggarkan. Maka ternak itu biasa kami pinjam dari masyarakat atau bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikan ternaknya di sekolah ini. Nanti setelah kelas 3 baru dikembalikan ternaknya. Oh, senang sekali Pak, luar biasa, Masya Allah. Kami nggak nyangka Pak sebenarnya Bapak itu bisa nyampe kemari gitu kan. Pokoknya senang lah Pak, senang sekali. Mudah-mudahan setelah Pak Presiden datang ke Labuan Batu Utara ini, segala jalan-jalan yang rusak di Labuan Batu Utara, terkhusus di daerah Kuala Ledong sana, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mudah-mudahan sekolah yang ada di SMK ini juga bisa menjadi SMK yang lebih baik. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kunjungan ke SMK PPN 1 ini dilakukan secara mendadak. Presiden ingin melihat kegiatan belajar mengajar dan praktik di SMK PPN 1 Kuala Selatan.
Di Labuan Batu Utara, Presiden Joko Widodo juga meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga yang rusak. Presiden menyebutkan sedikitnya 260 km jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi rusak. Presiden juga mengatakan pemerintah pusat akan segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak mulai bulan Juli mendatang. Seperti inilah kondisi Jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Jalan yang dilewati Presiden Joko Widodo dan rombongan ini adalah jalan nasional. Di Provinsi Sumatera Utara ada 2.600 km jalan nasional dan sekitar 260 km kondisinya rusak. Pemerintah pusat akan segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak mulai bulan Juli 2023. Jalan nasional ada 2.600, yang rusak kira-kira 260. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 km. Jalan provinsi. Yang rusak kira-kira 340 km. Ini jalan provinsi. Dan jalan kabupaten, nah ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000 km di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 km. Salah satunya ini yang kita lihat, di Labuan Batu Utara, di Labura. Sini, ini ada 13 km, kemudian yang menuju ke Seledong, Tanjung Ledong, itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli. Dan semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat, yang kira-kira provinsi, kabupaten, atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan. Presiden Jokowi menambahkan bahwa kondisi jalan rusak tidak hanya di Sumatera Utara saja, tapi juga di provinsi lain. Untuk itu, perbaikan jalan memerlukan waktu yang tidak singkat. Pemerintah akan memperbaiki jalan sesuai dengan skala prioritasnya. Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK harus mengedepankan prinsip kerja partisipatif. Pesan ini disampaikan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ke-51 di Medan, Sumatera Utara. Ibu Iriana Joko Widodo, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, dan para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ke-51. Peringatan ini diselenggarakan di Hotel Santika Premier Diandra, Medan, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Ibu Riana menyampaikan selamat kepada seluruh tim penggerak PKK dan mengatakan bahwa gerakan PKK harus mengedepankan prinsip kerja partisipatif. Hari ini kita menghadiri ulang tahun PKK juga. Melihat bahwa budaya kita sangat bagus sekali. Ya, kemarin ditampilkan tarian-tarian dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan, kegiatan PKK senantiasa bertumbuh, berkembang sinergis, dan mendukung serta menyukseskan program-program pemerintah. Memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun, di mana PKK telah bergerak bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada saat ini kita juga melaksanakan kerjasama bersama lembaga negara yaitu Badan Pangan Nasional, juga dengan pihak swasta, PT Nestle Indonesia, serta tentunya dengan organisasi yang sangat besar, OASE Kabinet Indonesia Maju, dalam upaya untuk mencegah dan juga mengatasi masalah stunting di Indonesia.
Di kesempatan ini juga diberikan piagam penghargaan kepada kader inspiratif PKK Kabupaten Kota se-Indonesia dan penghargaan kepada wanita berjasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya tidak pernah menyangka bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini. Jadi disitulah saya tergerak untuk bagaimana saya bisa memberdayakan ibu-ibu di sekitar dengan melakukan kegiatan untuk merubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Panggung puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ke-51 dimeriahkan dengan penampilan kesenian binaan TP PKK Kota Medan, diantaranya tarian beragam etnis dan budaya di Sumatera Utara. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin.
Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali pada siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Bribtu Dela, anggota NTMC Korlantas Polri. Ya, Bribtu Dela, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Pemirsa mengingat hari ini tanggal merah, di mana kami dari NTMC Polri juga melaporkan situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik tempat wisata. Dan untuk yang pertama kita akan langsung menuju ke kawasan Simpang Gadok Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat arus lalu lintas dari arah Puncak menuju arah Jakarta maupun arah Tajur saat ini terlihat masih kondusif lancar, di mana antrian kendaraan sesekali terjadi menjelang traffic light selapasnya kembali normal. Dan untuk dari arah Jakarta yang akan menuju ke Puncak pada siang hari ini terpantau cukup padat, di mana memang dari tadi peningkatan volume kendaraan juga sudah terus meningkat sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, dan kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk berhati-hati dan tetap mengikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat sistem one way yang diberlakukan secara situasional. Kemudian dari Gadok kita bergeser ke kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Paster menuju Suropati yang akan melintas di arteri maupun yang akan melintas di flyover Pasopatinya terlihat dalam keadaan ramai. Di mana Simpang Dago, Bandung ini juga merupakan salah satu akses menuju ke tempat wisata. Sehingga kami himbau bagi para pengendara untuk berangkat lebih awal dibandingkan pada siang hari. Dan untuk dari arah Juanda Atas menuju Juanda Bawah saat ini juga terbilang cukup ramai. Antrian kendaraan sesekali terjadi menjelang traffic light selapasnya kembali lancar. Di mana antrian kendaraan terjadi sepanjang 500 bahkan sampai dengan 700 meter di belakang garis stop selapasnya kembali normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap memperhatikan dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Bundaran Taman Ngurah Rai, Bali. Kendaraan dari Jalan Bypass Ngurah Rai menuju ke Jalan Airport Ngurah Rai saat ini terpantau dalam keadaan normal, bahkan cenderung lancar di berbagai arahnya. Dan untuk dari Jalan Underpass Tugu Ngurah Rai juga saat ini dalam keadaan ramai. Kami himbau bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas dalam keadaan ramai namun kondusif lancar, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan
dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan Anda. Nah pemirsa, kami dari NTMC Polri selalu mengajak Anda untuk patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan kami langsung dari NTMC Polri. Silakan kembali ke Anda, Lydia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bribtu Dela atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Hari ini umat Kristiani memperingati kenaikan Isa Al-Masih pada tahun 2023. Salah satu tempat ibadah bagi warga Kristiani yang tinggal di Jakarta adalah Gereja Katedral. Sejak Kamis pagi 18 Mei 2023, umat Kristiani di Jakarta tampak berdatangan ke Gereja Katedral untuk melaksanakan ibadah misa. Pelaksanaan misa kenaikan Isa Al-Masih ini digelar di Katedral Jakarta secara offline dan online. Adapun pelaksanaan misa yang bisa diikuti secara offline diadakan pada pukul 6, 8.30, pukul 11, pukul 16.30 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk pelaksanaan misa secara online bisa diikuti pada pukul 8.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Polri TV Rahmadini yang berada di Gereja Katedral Jakarta untuk melaporkan secara langsung kondisi terkini terkait ibadah misa kenaikan Isa Al-Masih. Ya, Dini. Ya, halo Dini, silakan dengan laporannya. Karena hari di mana perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2023 terlaksana dan pelaksanaan ibadah Isa Al-Masih kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Katedral sendiri diselenggarakan secara hybrid dan kegiatan ibadah misa kenaikan Isa Al-Masih tahun ini di Gereja Katedral Jakarta dilakukan secara offline dan online yang dibagi menjadi 5 sesi dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi pagi bahwa banyaknya jemaat yang melaksanakan atau hadir pada kegiatan ibadah di pukul tersebut dan bisa dikatakan bahwa banyaknya jemaat membuat Gereja Katedral sendiri penuh oleh jemaat yang melakukan ibadah di katedral dan untuk kapasitas yang disediakan oleh pengelola Gereja Katedral sendiri di Plaza Mandiri di Plaza Maria sekitar 400 kapasitas dan Plaza Sumpah Pemuda sekitar 100 kapasitas dan untuk area dalam dari Gereja Katedral sendiri memiliki 800 kapasitas dan berikut keterangan dari Ibu Susiana Suwadi selaku Humas Gereja Katedral Jakarta. Tentunya terkait dengan tema biasanya. Kalau memang hari ini adalah tema utama adalah tentang bagaimana Romo biasa memberikan pesan kepada umat tentang kenaikan Kristus bahwa Tuhan naik ke surga, kemudian mempersiapkan tempat khusus di sana untuk umat, namun tidak perlu khawatir karena dalam tugas perutusan sekarang hendaknya kita semua itu tidak merasa khawatir karena Tuhan akan mengirimkan Roh pendamping yaitu Roh Kudus. Nah, itulah tema yang selalu sama. Namun di tema tahun ini terkait dengan Ardas atau Ara Dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022 sampai 2026 di tahun yang kedua itu mengambil tema besar yaitu ajaran sosial gereja terkait kesejahteraan bersama.
Pihak pengelola dari Gereja Katedral sendiri masih melakukan protokol kesehatan seperti dilakukannya penyemprotan disinfektan yang dilakukan setiap selesai ibadah misa, dan jemaat diminta untuk menggunakan masker setiap selama mengikuti ibadah misa. Dan seperti diketahui, kenaikan Isa Al-Masih pada tahun ini jatuh pada hari ini, yaitu Kamis 18 Mei tahun 2023 yang telah diatur melalui surat keputusan bersama 3 menteri. Dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Dini atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
sebenarnya? Boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Pelaku jambret yang menewaskan anggota Bayangkari Trivena Yantika Mariana di Pekanbaru akhirnya diringkus tim Resmob Jatanras Polda Riau. Pelaku pun ternyata adalah seorang residivis. Peristiwa penjambretan naas ini menimpa Trivena Yantika Mariana di Jalan Arjuna, Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru pada Jumat 12 Mei lalu. Korban yang merupakan istri personil Ditpolairut Polda Riau itu mengalami pendarahan otak setelah jatuh dari motor dan akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa 16 Mei 2023 setelah 4 hari mendapatkan perawatan intensif di RSUD Arifin Ahmad. Identitas pelaku diketahui sebagai GS alias Wan Kancil, seorang residivis curanmor yang ditangkap pada hari Senin 15 Mei lalu. Berdasarkan hasil penyidikan tim Resmob Jatanras Polda Riau, Wan Kancil ditangkap di rumahnya di Jalan Tampusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dari hasil interogasi, tersangka GS alias Wan Kancil mengaku melakukan tindak pidana curas jambret di Jalan Arjuna. Pada saat dijambret oleh pelaku, korban yang merupakan anggota Bayangkari itu jatuh dari sepeda motor yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Area Bunda karena luka korban cukup parah, korban kemudian dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Dan karena mengalami pendarahan di otak, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin 15 Mei pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri melaksanakan penanaman 5.000 bibit mangrove di pantai Desa Meraya. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman bibit mangrove yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Kegiatan penanaman bibit pohon mangrove yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Barat juga dilakukan oleh seluruh jajaran TNI yang berada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekitar 5.000 bibit pohon mangrove ditanam oleh TNI Polri di Kota Waringin Barat. Untuk Kalimantan Tengah ini kita melaksanakan dua dipusatkan. Yang pertama adalah di Sampit dan kedua adalah di Pangkalan Bun. Sementara jumlah yang ada di Sampit ini kurang lebih 5.000 mangrove yang kita tanam secara serentak pada hari ini. Ini adalah suatu tugas kita bersama bahwa kita menggagas untuk menanam, kemudian juga mengawasi bersama komponen-komponen masyarakat lainnya. Sehingga dengan adanya penanaman ini kita berharap seluruhnya masyarakat juga ikut menjaga dan kita nanam bersama, kemudian menjaga bersama untuk tumbuhnya mangrove di wilayah-wilayah pantai yang ada. Penanaman mangrove nasional secara serentak ini bertujuan agar mangrove tumbuh dan terpelihara dengan subur dan sebagai zona penyangga sehingga terhindar dari abrasi. Dalam kegiatan penanaman ini juga dilakukan pemberian tali asih berupa sembako kepada anak yatim yang berada di wilayah Desa Keraya. Kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergitas TNI Polri yang didukung oleh masyarakat. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 809 personel Polresta Banyumas diterjunkan untuk menjadi polisi RW di lingkungan Kota Banyumas, Jawa Tengah. Program polisi RW ini di-launching oleh Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu di Mapolresta Banyumas.
Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan apel launching Polisi RW Polresta Banyumas tahun 2023 yang dilaksanakan di halaman Mapolresta Banyumas Rabu 17 Mei 2023. Apel dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu yang diikuti oleh seluruh jajaran Polresta Banyumas dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati dan Ramil jajaran Kodim 0701 Banyumas, Camat Sekabupaten Banyumas, perwakilan lurah dan kepala desa. Dalam pelaksanaannya, apel launching Polisi RW ditandai dengan penyematan ban lengan Polisi RW kepada perwakilan peserta Polisi RW yang telah ditugaskan dalam surat perintah. Program Polisi RW mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah karena dinilai dapat menyentuh masyarakat secara langsung untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan RW. Sementara itu, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu menjelaskan bahwa program Polisi RW dibentuk sebagai tindak lanjut perintah Kapolri bahwa Polri hadir di tengah masyarakat untuk menjadi problem solving atau pemecah masalah. Diharapkan dengan kehadiran polisi 40% ini bisa melakukan scanning, bisa memetakan kerawanan-kerawanan yang ada di wilayahnya, sehingga rekan-rekan bisa mendeteksi permasalahan sekecil apapun yang ada di wilayah tersebut. Dengan kehadiran Polisi RW ini, permasalahan-permasalahan apapun yang terjadi itu bisa kita ketahui dan cepat kita selesaikan. Sebagaimana kalau tagline Bapak Kapolda itu adalah temu cepat, selesaikan cepat. Jadi apabila menemukan permasalahan, temukan secara cepat, diselesaikan secara tepat. Polisi RW akan ditempatkan di lingkungan RW dengan bersinergi bersama Babin Kantipmas, Babinsa, serta masyarakat setempat. Tim Humas Polresta Banyumas melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan,
dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan.
Silahkan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Sebagai upaya menjalin keakraban dengan masyarakat, Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo bersama penarik becak, ojek online, pedagang kaki lima dan pedagang keliling, serta masyarakat lainnya mengadakan kegiatan makan bersama di alun-alun Kota Banjar. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 100 orang mengikuti acara makan bersama dengan menu nasi Padang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Banjar Kompol Tommy Widodo, Kabaklop, Kasat Lantas, Kasat Samapta, Kasat Tahti, serta para perwira dan personel. Kasat Lantas Polres Banjar AKP Yudiono mengatakan selain acara makan bersama dengan menu nasi Padang, Kapolres Banjar juga membagikan uang tunai kepada masyarakat setelah acara makan bersama. Sebelum kegiatan makan bersama, Kapolres Banjar bersama personel melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Kota Banjar. Tim Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Tim Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara Grup A dalam Asian Volleyball Championship 2023. Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara setelah membekuk Korea Air Jumbo dengan kemenangan 3-1 dengan skor 32-8, 25-17, 22-25 dan 25-21 di Manama, Bahrain pada Rabu 17 Mei lalu. Dengan kemenangan ini, Jakarta Bayangkara Presisi asuhan Jeff Jiangji ini lolos ke perempat final dan menjadi wakil ASEAN di 8 besar turnamen Asia. Kejuaraan ini diikuti oleh 16 tim dari 16 negara. Rinciannya, 1 tim dari tuan rumah, 6 tim dari klasemen edisi 2022, dan sisanya merupakan perwakilan tiap zona. Klub Jakarta Bayangkara Presisi merupakan tim bola voli putra binaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberangkatannya dilepas secara resmi oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia dan Pertamina Persero di Mutiara Auditorium PT IKA Jakarta Selatan, Kamis 11 Mei lalu. Jakarta Bayangkara Presisi memastikan menjadi juara Grup A dalam Asian Volleyball Championship 2023. Jakarta Bayangkara menjadi juara setelah membekuk Korea Air Jumbo Korea dengan kemenangan 3-1 di Manama, Bahrain, Rabu 17 Mei. Sementara itu, Korea Air Jumbo merupakan lawan yang cukup kuat karena menjadi juara di Liga Korea Selatan selama 3 musim berturut-turut. Jakarta Bayangkara Presisi merupakan klub yang telah lolos dan mewakili Indonesia di Asian Volleyball Championship dan akan berhadapan dengan klub-klub voli terbaik dari berbagai penjuru Asia. Setidaknya, Jakarta Bayangkara Presisi akan bersaing dengan 16 negara yang mengirim perwakilan di ajang bola voli antar klub paling bergengsi di tingkat Asia. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar
demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Informasi terhangat dari tanah air. Pemirsa, babak kedua pertemuan membahas plafon utang Amerika Serikat lagi-lagi belum menghasilkan kesepakatan. Analis khawatir gagal bayar utang Amerika Serikat bisa berdampak panjang ke negara-negara berkembang atau emerging markets. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Pertemuan Presiden AS Joe Biden dengan para pemimpin Kongres AS untuk kedua kalinya Selasa siang waktu setempat belum bisa mengakhiri krisis plafon utang AS. Namun kedua kubu lebih optimistis. It is possible to get a deal by the end of the week. It's not that difficult to get to an agreement. There were honest and real discussions about differences that we have on a whole variety of issues, but it was all respectful.
and that was a good sign. Kelanjutan perundingan akan dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk masing-masing kubu. Partai Republik yang kini menguasai DPR AS hanya akan menaikkan plafon utang jika pemerintah Biden memotong anggarannya hingga 4,5 triliun dolar untuk menaikkan batas utang sebanyak 1,5 triliun dolar yang diperkirakan bisa bertahan hingga April 2024. Tapi Partai Demokrat berharap batas utang bisa dinaikkan tanpa persyaratan. It's just that the politics is rougher this time, polarization is greater, and the margin for error is smaller. Biden membatalkan lawatannya ke Papua New Guinea dan Australia, namun tetap bertolak ke Jepang untuk menghadiri KTT G7 selama akhir pekan ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kembali menegaskan bahwa pada tanggal 1 Juni, Amerika Serikat akan kehabisan uangnya untuk membayar utang-utang. Di dalam negeri, ini akan berdampak pada pembayaran uang pensiun, penangguhan dan pemotongan gaji pegawai negeri, dan juga penangguhan membayar utang. Jika Amerika Serikat gagal memenuhi kewajiban finansial ini juga masuk dalam kategori gagal membayar utang. Menurut analis, dampak AS gagal bayar utang bakal dirasakan oleh negara-negara emerging markets. We've already had defaults in places like Sri Lanka or Ghana or Zambia, but places like Egypt, Pakistan, all of those countries are really in a very delicate position right now. The last thing they need is for the global financial system to be hit by a shock. Indonesia diprediksi cukup tangguh menghadapi krisis ekonomi domestik AS. Namun Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM memperingatkan efek jangka panjang. Dalam jangka pendek, sektor-sektor di luar sektor keuangan dan moneter mungkin masih bisa mitigate ya. Tapi dalam jangka menengah panjang, sektor-sektor ini perlu betul-betul menghitung ya. Kira-kira kalau ini adalah awal dari pelemahan peran dolar Amerika, apa yang harus dilakukan? Ketua DPR AS Kevin McCarthy menargetkan akan ada kesepakatan kedua belah pihak pada hari Minggu waktu AS ketika Biden menyelesaikan lawatan KTT G7. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam presisi.